Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya saudara akan diberkati dan diperlengkapi untuk menggenapi rencana Kristus dalam hidup saudara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, sungguh sukacita kita boleh melewati seminggu yang lalu Hari Raya Paskah, hari kebangkitan, juga hari pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita bisa bayangkan seandainya Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita hari-hari ini boleh berada di dalam satu keadaan yang mungkin terasa tidak menyenangkan, tapi kita boleh tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap atas saudara dan saya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dunia ini banyak para pemimpin yang tidak disukai oleh orang. Mereka dibenci mungkin karena kediktatorannya. Mereka dibenci mungkin karena sikapnya yang kurang disukai oleh rakyatnya. Tetapi waktu pemimpin tersebut meninggal dunia, semua kebencian itu menjadi hilang. Tapi berbeda dengan Yesus. Kalau sampai hari ini masih banyak orang membenci, masih banyak orang menghujat dia, artinya tanpa disadari mereka percaya bahwa sampai hari ini Yesus tetap hidup. Bahkan dia akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Kita merayakan perayaan Paskah minggu yang lalu. Dan kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada waktu perayaan Paskah itu. Yesus sebelum naik ke atas kayu salib dan mati, dia berjumpa dengan banyak orang. Dia berjumpa dengan ahli Taurat. Dia berjumpa dengan orang berdosa, dia berjumpa dengan orang yang sakit, dia berjumpa dengan para pemungut cukai, dia berjumpa dengan orang Saduki dan orang Farisi. Tetapi waktu dia bangkit dari kematiannya, dia hanya menemui murid-muridnya saja. Yesus tidak menemui semua orang. Dan itu menggambarkan bahwa waktu dia bangkit dia menemui muridnya. Waktu dia naik ke sorga juga disaksikan oleh murid-muridnya. Dan saya percaya kedatangan yang kedua juga disaksikan oleh murid-muridnya, yaitu saudara dan saya. Kita akan melihat saudara yang kasih Tuhan apa yang terjadi pada waktu setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Saya akan mengutip dari kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, lanjut 28 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada hari itu 2 orang dari murid-murid Yesus. Perhatikan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi lebih kurang 11 kilometer dari Yerusalem menuju kota Emmaus yang sedang mereka tuju. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri, perhatikan Yesus sendiri, mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernamanya Kleopas menjawabnya,
adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, keadaan 2 orang murid yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus ini, suasana hati mereka sungguh amat sangat berbeda dengan suasana hati saudara dan saya. Kita sudah melihat kebangkitannya, bahkan kita merayakan hari kebangkitannya pada hari Paskah minggu yang lalu. Kita tahu Yesus bukan cuma sekedar bangkit, tetapi dia naik ke surga, menyiapkan tempat buat kita dan dia berjanji akan menjemput kita. Kita tahu semua itu dan kita percaya semua itu. Tapi sangat berbeda dengan keadaan 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus itu. Yang mereka dapati adalah kubur Yesus kosong, Yesusnya hilang, padahal mereka sudah mendengar sebelumnya bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya berikan satu tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pandangan yang terhalang atau obstructed views. Pandangan yang terhalang. Pandangan ini sesuatu yang sangat penting. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan, selalu memberikan satu ilustrasi di dalam khotbahnya. Dan perumpamaan-perumpamaan itu hampir semua selalu diawali dengan kata pandanglah, lihatlah, pandanglah bunga di padang, lihatlah burung di udara dan seterusnya. Artinya Tuhan sangat menekankan cara kita memandang sebuah persoalan. Karena persoalan itu bukan letaknya pada masalah, bukan masalah terletak pada besarnya persoalan, tetapi terletak kepada bagaimana cara kita memandang persoalan itu, sehingga itu akan menentukan respon kita. Apakah kita kemudian bersungut-sungut atas masalah, atau justru lewat masalah kita bersyukur bahwa di tengah masalah kita tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Keadaan bisa saja tidak baik, tetapi Tuhan selalu baik atas hidup saudara dan saya. Jadi pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat ataupun kita mengantisipasi, memperhatikan kapan pandangan kita itu menjadi terhalang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya catat ada 4 hal yang menyebabkan pandangan kita itu menjadi
terhalang. Saudara bisa perhatikan bagaimana bukan cuma sekedar Yesus bangkit, Yesus menghampiri mereka, berjalan di sisi mereka, berdialog secara langsung kepada dua orang muridnya, tetapi mereka tidak mengenali siapa orang yang sedang berjalan dan berbicara bersama dengan mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya akan kembali kutip ayat yang ke-21 sampai 23. Padahal kami dahulu mengharapkan, perhatikan kata mengharapkan, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Lewat deadline, batas waktu yang disampaikan bahwa Yesus akan bangkit. Sejak semuanya itu terjadi, artinya sejak peristiwa penyaliban itu. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Malaikat-malaikat sudah memberikan satu informasi yang jelas, bahwa Yesus telah hidup. Artinya jangan cari di sini, kubur ini kosong, dia telah hidup. Tetapi mereka tidak mempercayai hal itu. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, kapan pandangan kita terhalang? Yang pertama, jika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kekecewaan. Kita lihat di sana pengharapan. Kapan seseorang itu menjadi kecewa? Ketika fakta atau kenyataan terjadi tidak sesuai dengan harapan. Kita semua boleh punya pengharapan, tapi kalau kenyataan atau fakta yang terjadi itu bertolak belakang atau tidak sesuai dengan harapan, itu akan membuat orang menjadi kecewa. Nah, saudaraku yang sangat kasih Tuhan, hidup ini di sekeliling kita, yang terjadi di sekeliling kita banyak fakta, banyak kenyataan yang bukan cuma kata orang, mungkin kita alami. Berapa banyak hari-hari ini orang yang sudah kehilangan pekerjaan karena di PHK, karena dirumahkan. Yang punya usaha mulai melihat bagaimana terjadinya penurunan omset, daya beli orang mulai menurun. Di sana sini orang mulai panik. Di sana sini apa yang kita baca lewat WhatsApp kita, lewat media sosial, sebanyak berita-berita yang membuat kita bisa menjadi khawatir. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Sepertinya tidak tahu kapan hal ini akan berlalu. Di dalam situasi fakta dan kenyataan seperti itu, disitulah letaknya apakah kita punya pandangan terhalang ataupun tidak, tergantung apakah kita membiarkan kekecewaan itu ada dan menguasai hati kita. Fakta dan kenyataan yang dihadapi oleh murid-murid adalah kubur itu kosong, mayat Yesus hilang. Itu fakta yang didapati, yang menjadi sebuah kenyataan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, pesan saya, jangan terlalu banyak mendengar informasi-informasi yang seringkali membuat kita cemas dan khawatir. Karena apa? Karena virus corona ini yang hari-hari ini begitu banyak dibicarakan dan itu terjadi yang saya rasa waktu-waktu yang lalu belum pernah terjadi dan tidak terjadi hanya di beberapa tempat tetapi mendunia. Tapi menurut para ahli, virus itu bisa diatasi oleh daya tahan tubuh kita, imunitas kita. Dan daya tahan tubuh kita itu tidak selalu stabil.
tidak selalu bagus, tidak selalu sanggup untuk mengatasi. Tergantung bagaimana hal-hal yang masuk di dalam pikiran kita. Kalau saudaraku kasih Tuhan, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang mencemaskan, yang kita terus izinkan menguasai hidup kita, akan terjadi imunitas kita akan menurun. Hormon-hormon yang seringkali membuat daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Hormon kortisol itu membuat daya tahan tubuh kita menjadi menurun. Tapi waktu saudara merenungkan kebaikan Tuhan, membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, timbul satu pengharapan yang luar biasa. Pada saat itu hormon endorfin itu mulai bekerja, diproduksi oleh tubuh kita, dan itu akan membuat daya tahan tubuh kita menjadi meningkat. Dan itu yang membuat daya tahan tubuh itu mampu mengatasi virus-virus yang berusaha untuk masuk di dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, semua itu tergantung pilihan kita. Apa yang kita izinkan untuk menguasai kehidupan kita. Saya mau katakan saudaraku, iblis berusaha untuk membuat kita tidak percaya kepada Yesus. Tapi kalau itu pun gagal, kalau saudara tetap percaya kepada Dia, kalau saudara tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, iblis menggunakan jurus berikutnya. Adalah jurus yang menyerang hati dan pikiran saudara, sehingga saudara menjadi kecewa. Ketika saudara menjadi kecewa, seringkali saudaraku kekecewaan itu muncul manakala saudara memperhadapkan janji Tuhan yang luar biasa indahnya itu dengan fakta kenyataan yang terjadi, yang menjadi realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara di gereja mendengar secara live streaming, mungkin saudara mendengar firman yang begitu menguatkan. Saudara mengaminkan, saudara bersuka cita. Lalu waktu saudara kembali kepada kehidupan nyata, kembali kepada keadaan nyata, lalu saudara pertemukan, mana janji Tuhan yang luar biasa? Mana Mazmur 91? Mana janji Tuhan bahwa penyediaannya luar biasa, perlindungannya? Termasuk bagaimana Tuhan berkata Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai. Tetapi waktu saudara mulai ketemu dengan fakta kenyataan sulitnya hidup ini, tekanan yang begitu luar biasa. Dan hal itu sama dialami oleh dua orang muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka juga tidak melihat kehadiran Tuhan, meskipun Yesus secara pribadi hadir, berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi kehadiran Yesus tidak mereka kenali. Saya mau katakan saudaraku, sepanjang saudara menaruh hatimu, tetap percaya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan, di tengah keadaan yang paling sulit sekalipun, Dia tetap hadir dan menyertai perjalanan hidup saudara dan saya. Hal yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, muka muram menggambarkan situasi hati yang lagi galau, hati yang lagi sedih, orang yang putus pengharapan atau orang yang putus asa yang akan membuat mukanya menjadi muram. Hal yang kedua, kapan pandangan kita terhalang? Yang kedua, jika tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayub, di dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan, firman Tuhan katakan, Ayub orang benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya, dia orang saleh. Begitu luar biasa Alkitab memberikan satu penilaian. Tuhan memberikan satu penilaian terhadap seorang yang bernama Ayub. Tapi dalam perjalanan hidupnya,
dia ternyata mengalami banyak masalah-masalah yang amat sangat menderita. Kesehatannya, keuangannya, 10 anaknya mati semua. Bahkan istri sebagai satu-satunya sumber topangan pengharapan juga berkata, Ayub, mati saja kamu. Kitab Ayub ada 42 pasal, tetapi dalam pasal yang terakhir yaitu 42, ayat yang kelima, Ayub berkata, dahulu dari kata orang aku mengenal akan engkau, sekarang mataku melihat akan engkau. Artinya apa? Artinya Ayub baru punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang sangat kasih Tuhan, saya teringat dengan satu cerita dari seorang hamba Tuhan yang bernama Hudson Taylor. Hudson Taylor ini tinggal di Inggris dan dia melayani ke Tiongkok, ke China. Satu hari dia akan melayani dan dia masuk ke daerah pedalaman. Dan waktu itu dia masuk ke sebuah kampung di pinggir sebuah hutan. Dan waktu itu dia berjumpa dengan seorang gadis kecil yang tidak bisa membeli makan, kehilangan orang tuanya. Dan gadis kecil itu menangis. Dan waktu Hudson Taylor ketemu dengan gadis kecil itu, dia mau berdoa. Waktu dia mau berdoa, Tuhan tiba-tiba bicara kepada Hudson Taylor di dalam hatinya. Tuhan bilang begini, aku tidak akan menjawab doamu sebelum engkau memberikan sekeping uang perak yang ada di sakumu. Betul, di saku Hudson Taylor ada sekeping uang perak, tapi itu adalah milik terakhirnya. Itu milik yang akan dia pakai untuk kelangsungan hidupnya. Karena apa? Karena Hudson Taylor waktu berangkat dari Inggris menuju ke China, gereja tidak mendukung. Gereja berkata, di Inggris saja kita masih sulit, di Inggris saja tidak semua orang bisa dimenangkan, kenapa kamu harus pergi jauh-jauh ke China? Tapi waktu itu Hudson Taylor lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Dia berikan sekeping uang perak itu kepada gadis kecil itu. Dan dia tidak tahu selanjutnya dia harus makan apa, uang dari mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengingat dia adalah orang asing di tempat itu. Keesokan harinya, Hudson Taylor mempersiapkan makanan dan dia hanya mendapati nasi bekas kemarin. Tidak ada makanan lain. Dan nasi itu dia olah lagi menjadi bubur. Dan dengan mangkok bubur itu dia angkat kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah mangkok terakhir yang aku bisa makan. Tapi aku percaya hidupku ada dalam pemeliharaan-Mu. Ya. Dan pada saat seperti itu, tidak tiba-tiba Tuhan datang menghibur Hudson Taylor. Dia katakan, oh tenang saja, aku akan pelihara engkau, karena engkau adalah hambaku. Tidak ada sesuatu janji yang sepertinya membuat Hudson Taylor punya alasan untuk tetap percaya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ketika mangkok terakhir dia makan habis, tidak punya stok makanan lain dan tidak ada uang lain di sakunya. Besok paginya, saudaraku, pagi-pagi pintunya diketuk orang. Ada seorang tukang pos datang ke sana. Bisa bayangkan, ini desa di pinggir sebuah hutan. Tidak mungkin ada tukang pos datang ke sana. Dan waktu dia buka surat yang diserahkan oleh tukang pos itu, sebut sekeping uang jatuh dari amplop itu. Dan itu adalah uang emas. Saudaraku, Hudson Taylor memberikan uang perak, dia digantikan dengan uang emas. Saya percaya kalau saudara taat kepada Tuhan, penyediaan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berhenti oleh keadaan. Masalahnya seringkali kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Satu hari seorang gadis dari Amerika mendarat di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Lalu gadis bule ini bertanya kepada supir taksi yang mengemudikan mobil taksi di mana dia ada di dalamnya. Dan bertanya,
Makanan apa kesukaan gadis-gadis di Indonesia? Supir taksi mulai bingung, makanan apa ya? Tapi kalau orang yang bergerak di dunia pariwisata, dia tidak bisa berkata tidak tahu. Dia harus sebutkan. Dan dia iseng aja dia sebut, oh gadis-gadis di Indonesia ini sukanya makan rujak. Lalu si bule bertanya, apa itu rujak? Dan supir itu berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan apa itu rujak. Oh ada mangga muda, ya dipotong, diiris. Oh ada ketimun, oh ada buah ini dan buah ini dan buah itu. Dikupas. Si bule sendiri membayangkan apa semacam salad, apa semacam apa. Dia tidak bisa menggambarkan karena dia tidak pernah makan rujak. Tetapi waktu saya bicara tentang rujak, beberapa saudara yang mungkin ada di rumah, saudara mungkin menelan air liur karena saudara pernah makan rujak. Artinya pengalaman itu akan membuat saudara bisa merasakan, kalau saudara punya pengalaman betapa baiknya Tuhan. Waktu orang berkata Tuhan itu baik, saudara berkata, ya saya mengalaminya. Karena itu saudara kasih Tuhan, tetap terus dekat dengan Tuhan. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan membuat saudara tidak bisa iman percayamu dikalahkan oleh keadaan. Sekalipun keadaan seringkali tidak sesuai dengan harapan saudara dan saya. Yang ketiga, kapan pandangan kita terhalang? Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Jadi saudara yang kasih Tuhan, dari perkataan itu benar-benar dua orang murid ini tidak mengenali siapa Yesus. Sehingga mereka menganggap Yesus sebagai orang asing. Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Dan seterusnya. Pandangan kita akan mudah terhalang. Yang ketiga, jika kita menganggap Yesus bukan Tuhan. Cuma sekedar nabi. Cuma sekedar orang asing. Nah saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini kita tidak percaya ataupun mungkin juga kita meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari Raya Paskah yang kita rayakan minggu yang lalu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Kubur yang lain semua ada isinya. Kecuali satu kubur yang kosong adalah kubur yang pernah dipakai oleh Yesus. Kalau saudara perhatikan, kubur itu kubur pinjaman. Yesus serba pinjam. Naik kapal atau perahunya Petrus pinjaman. Kubur juga pinjaman milik Yusuf Arimatea. Kenapa? Karena dia cuma sementara di bumi. Dia berasal dari sorga dan dia kembali ke sorga. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan pernah kita melihat Yesus cuma sekedar nabi. Kalau nabi tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa? Karena Alkitab bilang, saudaraku yang kasih Tuhan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa menyelamatkan manusia yang lain, termasuk nabi? Karena yang namanya manusia, dikatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karenanya butuh satu yang tidak bisa ditawar. Tuhan sendiri turun menjadi manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Hal yang berikutnya adalah hal yang keempat. Hal yang keempat ini, kapan pandangan kita terhalang? Yang keempat, jika kita hidup dengan perasaan dan tidak dengan iman. Ibrani 10:38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup.
Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata saudaraku yang kasih Tuhan, kita ini seringkali berkata begini, iman saya kok naik turun ya. Kadang-kadang mantep, kadang-kadang rasanya itu wah gak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kadang-kadang kok sepertinya down, sepertinya gak ada satu pengharapan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan kalau hidup saudara berdasarkan perasaan itu sangat tergantung oleh situasi dan kondisi keadaan kita. Atau toko rame, usaha lancar, semua keinginan kita bisa terpenuhi, kita senang dan kita sangat mudah berkata Tuhan kau sungguh baik, engkau dahsyat dan luar biasa. Tapi bagaimana ketika keadaan kita, toko lagi sepi, harus bayar karyawan, apalagi ini mau harus menyiapkan THR dan sebagainya, sementara segala sesuatunya sepertinya sulit untuk diharapkan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pada waktu awal kita lahir baru. Waktu kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saya mau bertanya apakah saudara senang? Saya percaya saudara senang. Saudara merasa dosamu sudah dihapuskan, lalu saudara dibaptis, dosamu yang lama sudah dikuburkan, dan saudara bangkit sebagai ciptaan yang baru. Saudara senang. Ya, mungkin saudara mengadakan ucapan syukur di Komsel, saudara bercerita, tapi pertanyaannya berapa lama saudara senang? Apa senangnya sehari, 2 hari, 3 hari? Nah mungkin beberapa hari senang saudara sudah hilang. Pertanyaannya apakah keselamatan saudara hilang? Saya percaya tidak. Jadi keselamatan kita tidak ditentukan saudara suka, senang, ataupun tidak merasa senang. Dan saya mau katakan saudara kasih Tuhan, seringkali perasaan ini yang dijadikan alasan atau jadikan dasar. Sementara Ibrani 11 ayat yang pertama katakan, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kamu harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kamu lihat. Saya percaya lewat firman yang kita barusan dengar akan menuntun saudara untuk tetap benar-benar percaya dan gunakan bukan cuma sekedar perasaan, tetapi gunakan iman kita. Nah saudara yang sangat dikasihi Tuhan, iman itu butuh tindakan. Iman itu butuh langkah iman. Tidak cukup hanya sekedar percaya. Tidak cukup cuma sekedar, saya yakin. Saya seringkali menggunakan ilustrasi ini ketika saudara merasa haus. Saudara percaya bahwa air minum itu bisa menghilangkan haus saudara. Tetapi dengan percaya dan yakin saja haus saudara tidak akan hilang. Saudara berusaha untuk meyakinkan bahwa air itu bisa menghilangkan haus saudara. Dan betul, saudara boleh percaya tapi haus saudara tetap haus. Sampai suatu saat saudara berani melangkah dan minum. Iman membutuhkan tindakan. Tidak cukup percaya saja. Tidak cukup mulut saudara berkata, saya yakin, saya percaya. Dalam situasi sesulit ini, di mana segala sesuatunya terasa sulit untuk diharapkan, tetaplah percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dia sumber kekuatan, sumber pertolongan. Dan saya akan tutup dengan ayat yang terakhir, ayat 31 dari Lukas 24. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, hari-hari ini harapkan mata rohani kita terbuka. Sehingga mata kita tidak hanya tertuju kepada masalah, tidak hanya tertuju kepada hal-hal yang mengkhawatirkan. Saya mau katakan saudara yang kasih Tuhan, kekhawatiran itu seringkali justru membuat kita meragukan akan besarnya Tuhan. Ada survei bahwa ternyata 85% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Ya,
Jadi dan di antara orang-orang yang khawatir itu mulai disurvei ternyata 85% kekhawatiran itu tidak terjadi. Artinya yang terjadi cuma 15%. Nah dari 15% itu disurvei lagi. Ternyata dari 15% itu 87% orang yang mengalami hal-hal yang dia khawatirkan, mereka ternyata bisa mengatasi semua masalahnya itu dengan baik. Artinya apa? Dunia ini hari-hari ini penuh dengan berita-berita yang membuat saudara khawatir dan takut. Berita ini membuat orang rasanya tidak tahu sampai kapan masalah ini akan berakhir. Tapi saya mau katakan, hidup saudara tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup saudara ditentukan oleh iman percaya saudara kepada Tuhan. Dan saya percaya lewat iman yang teguh kepada Tuhan, mata rohani kita bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya selalu menyertai perjalanan kita untuk menatap hari depan yang penuh pengharapan. Saya percaya lewat apa yang kita dengar pada pagi hari ini, membuat kita tidak lagi membiarkan pandangan kita terhalang oleh keadaan, oleh masalah, oleh problem, oleh berita-berita. Tapi kita tetap percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dengar baik saudaraku, masalah terbesar manusia bukan ketika dokter bilang penyakitmu tidak ada obatnya. Masalah terbesar manusia bukan ketika bank akan menyita aset saudara. Masalah terbesar bukan ketika orang berkata rumah tanggamu tidak mungkin bisa dipertahankan. Masalah terbesar manusia adalah ketika kita menjadi lemah dan putus asa. Karena yang itu jangan lemah, biarlah saudara kuat bersama dengan Tuhan untuk melihat pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati saudara.